Halo, selamat datang di kelompok KKN AB 7512E. Kali ini kami akan memaparkan program kerja utama kami, yaitu penguatan ekonomi di masa pandemi dengan mengenalkan e-commerce sebagai media pemasaran produk. Tapi sebelumnya, apa itu e-commerce? Electronic commerce atau e-commerce merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan pedagang dan konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang atau jasa, dan pertukaran informasi melalui internet. E-commerce sendiri memiliki beberapa manfaat, di antaranya jangkauan pasar yang luas, dapat memangkas modal awal, pemasaran yang efektif dengan performa maksimal, memudahkan penjual berkomunikasi dengan konsumen, serta memberikan peluang positif bagi para pelaku UMKM. Berikut adalah data penggunaan e-commerce di Indonesia. Dapat dilihat, Shopee menduduki posisi teratas, disusul dengan Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan Blibli.com. Dan berikut adalah prediksi pertumbuhan pengguna e-commerce hingga tahun 2024 yang diprediksi akan terus naik dan bertambah, sehingga dapat dikatakan bahwa e-commerce dapat secara efektif membantu pemasaran produk para pelaku usaha. Selamat datang di YouTube channel kelompok KKN AB 7512E yang berlokasi di Dusun Jali, Kelurahan Gayam Harjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan tentang apa itu e-commerce dan manfaatnya secara singkat bagi para pelaku usaha. Kali ini kami akan menghadirkan narasumber, seorang mahasiswi yang juga memiliki bisnis dan memasarkannya melalui e-commerce. Langsung saja bergabung bersama kami ada Kak Inas. Halo Kak Inas. Halo. Halo Kak Inas. Hai. Apa kabar Kak Inas? Semoga selalu dalam keadaan baik Alhamdulillah. ya. Iya, alhamdulillah baik. Oke, mungkin sebelumnya Kak Inas bisa memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Inas Amtahana. Saya seorang mahasiswi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Saat ini saya sedang menjalankan bisnis tote bag custom. Oke, jadi sekarang kesibukan Kak Inas nih, selain kuliah nih, lagi ngapain aja Kak? Kalau saya sendiri itu, selain kuliah, saya juga ada bisnis kecil-kecilan ya. Jadi kayak small business gitu, dan itu bisnisnya itu uh, tote bag custom. Jadi orang-orang tuh bisa custom tote bag di tempatku gitu. Oke, jadi langsung aja ya Kak, terkait program utama kita kan di KKN ini adalah penguatan ekonomi di era pandemi. Nah, salah satunya dengan pengenalan e-commerce bagi para pelaku usaha di luar sana yang mungkin belum menggunakan e-commerce dalam memasarkan produk-produknya. Nah, kita ini pengen tanya-tanya sedikit gitu sama Kak Inas, kan Kak Inas yang udah menjalani bisnis dan kalau nggak salah udah pakai e-commerce tuh sebagai media pemasarannya. Jadi tadi kan Kak Ines Iya, usahanya adalah tote bag ya. Nah terus kapan nih Kak Ines tuh mulai usaha tersebut? jadi aku tuh sebenarnya mulai usaha ini tuh barusan banget. Jadi aku tuh mulai ini tuh waktu dari awal pandemi. Aku mulai tuh karena aku merasa aku tuh nggak mau memberatkan orang tuaku buat membayar kuliahku kan, karena orang tuaku tuh juga berdampak karena COVID ini juga. Jadi aku kayak sebisa mungkin aku usaha biar yang bayar kuliah itu dari duitku sendiri, bukan dari duit mereka, karena kan kasihan ya. Terus ya udah, akhirnya aku cari-cari ide nih, jual apa ya. Terus aduh, jual ini tuh nanti bakalan rugi atau untung ya gitu kan. Terus kalau jual ini nanti uh, kayak untungnya tuh langsung banyak atau sedikit-sedikit, atau bisa nggak ya buat membiayai kuliahku kayak gitu. Jadi emang barusan banget. Oke. Terus media yang digunain Kak Inas dalam memasarkan produknya Kakak tadi custom tote bag itu Kak pakai media apa aja? Kalau aku itu medianya tuh
awalnya dari Twitter ya. Jadi kalau di Twitter itu aku kayak punya akun khusus all shop tote bag customku ini. Terus kayak aku tuh follow base-base jual beli gitu. Jadi aku bisa memasarkan produkku tuh dari base-base jual beli itu. Jadi kalau di Twitter tuh ada base jual beli, terus kita tuh bisa memasarkan produk kita tuh nanti kita ngirim DM gitu. Kita ngirim DM terus kita bikin kayak misalkan custom tote bag only 15.000 gitu. Nanti tuh terus biasanya tuh banyak yang respon, banyak terus kayak nanya ada Shopee-nya enggak Kak? Bisa custom apa aja dan lain-lain. Terus yang kedua itu lewat Instagram ya. Jadi aku punya Instagram khusus all shopku juga. Nah, terus tapi di Instagram itu tuh ya ada juga sih yang beli dari Instagram itu, cuma emang kebanyakan belinya dari Twitter. Terus kalau di Instagram itu cuma kayak buat aku naruh katalog-katalog eh contoh custom tote bag-nya aja gitu biar si pembeli ini bisa milih dia mau gambar yang mana. Terus kayak wah lucu-lucu semua nih. Yaudah deh aku mau custom 3 tote bag gitu biar kayak sekalian bikin mereka impulsif buying gitu. Terus sama yang terakhir tuh ya lewat Shopee sih. Jadi kalau lewat Shopee ini emang untung-untungan banget ya. Soalnya karena aku kan baru banget di Shopee, terus kayak udah banyak yang lain yang jual custom tote bag sama gitu kan. Terus mereka udah 10.000 terjual. Terus kalau kalau aku baru berapa lah yang terjual baru sedikit, baru 100-an gitu lah. Tapi ada aja gitu 1-2 orang yang beli pasti lewat Shopee. Itu. Oke, jadi sasarannya lebih ke anak-anak muda yang bermain sosial media dan e-commerce ya Kak, karena mungkin itu lebih well known ke mereka. Nah, terus kenapa menggunakan media seperti Twitter, Instagram, dan Shopee tadi sebagai e-commerce, itu pertimbangannya dari Kak Ina sendiri itu apa? Nah kan karena target pasarnya kan tadi ya anak-anak muda tadi ya. Uh, Seperti yang kita tahu kalau anak muda itu kan sekarang sukanya main sosmed tuh. Dan mereka tuh sekarang lagi suka main Twitter, main Instagram, sama mereka tuh suka scroll-scroll e-commerce kayak Shopee, Tokped, kayak gitu. Makanya aku memilih media itu. Oke, terus apa dampak yang dirasain Kak Inas gitu ketika menggunakan media tersebut dalam menjual dan memasarkan produk? Pastikan apa ya kayak mungkin produknya lebih terkenal lebih luas dan apa jangkauan orang yang beli itu mungkin bisa cuman nggak di Jogja atau di luar Jogja gitu Kak. Dampaknya gimana? Iya, dampaknya tuh ada banget, besar banget dampaknya bagi aku. Apalagi kan kalau Twitter tuh kan semua orang main Twitter nih, anak muda tuh banyak banget yang main Twitter terus dan mereka tuh dari mana aja, dari dari jauh-jauh, misal kayak Sumatera, Sulawesi gitu kan. Terus kadang aku kalau dapat orderan dari yang jauh-jauh gitu kayak aku, hah jauh banget nih, tahu dari mana gitu. Oh mungkin dari Twitter atau dari Instagram kayak gitu. Jadi senang aja sih gitu. Kok bisa sampai sana gitu. Jadi dampaknya selalu positif ya Kak selama ini belum ada yang Iya, sampai apa gitu mungkin pelanggan kecewa gitu. Jadi pokoknya impactnya iya. masih positif Alhamdulillah ya masih Kak. positif. Oke. Terus Iya. kan pandemi tuh, penjualan selama pandemi itu gimana Kak? Mungkin emang Kak Ines kan awalnya juga usaha dari awal pandemi juga ya. Tapi kalau selama pandemi itu kira-kira rata-rata per bulan tuh gimana Kak? Karena di pemasarannya lewat sosial media dan e-commerce. Kalau awal-awal pandemi ini malah aku tuh malah banyak yang beli sih alhamdulillahnya. Cuman emang kalau jualan tuh kan pasti ada pasang surutnya ya. Terus karena aku awal pandemi itu emang ngejar target buat bisa bayar kuliahku. Jadi bisa menutupi itu semua. Jadi bisa kayak mencapai targetku itu. Terus tapi habis dari awal-awal pandemi itu sekarang emang agak lagi surut gitu sih. Cuman ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi tetap ada orderan yang masuk ya Kak? Alhamdulillah ada kayak mungkin tiba-tiba tuh ada orang yang pesan 100 tote bag gitu. Iya. Misalkan awalnya itu sepi banget nih minggu-minggu sebelumnya itu sepi terus tiba-tiba minggu selanjutnya tuh kayak Kak bisa nggak custom 100 tote bag gitu. Kalau bisa berapa lama jadinya gitu. Hmm. Ada juga yang tiba-tiba Kak aku mau dong beli pesan tote bag berapa biji gitu. Tiba-tiba aja gitu. Jadi
tetap apa ya, Tuh, sama dampak dari media sosial dan e-commerce tuh tetap ada selalu ada orderan gitu yang masuk. Jadi selalu berdampak positif lah ya iya intinya. benar. Oke. Betul, Oke. betul sekali. Oke, ini pertanyaan terakhir nih untuk menutup wawancara singkat kita banget. Terus bagaimana tips dan trik berpromosi di e-commerce atau media sosial biar penjualan kita tuh ya istilahnya bisa meningkat gitu lah Kak. Apalagi buat para pelaku-pelaku usaha yang baru-baru nih menjajaki dunia e-commerce, media sosial kayak Instagram, Twitter gitu, atau FB mungkin ya. Apa ya, kalau tips and tricksnya itu mungkin salah satunya itu harus ada niat ya. Niat tuh harus selalu ada. Terus harus tekun, harus konsisten. Karena kalau nggak konsisten tuh kayak setengah-setengah jadinya. Jadi emang harus dari awal tuh konsisten. Misalkan kamu mau mencapai target, itu tuh emang harus dari awal tuh iklan, terus pokoknya harus digencar-gencarin. Pokoknya kalau bisa ya, mungkin siapa tahu ada yang menargetkan sehari itu harus berapa dapat pembeli gitu juga boleh. Cuman emang harus ini sih, harus konsisten aja sih kuncinya tuh sebenarnya. Gitu. Terus kayak sama apa? Sama bisa juga nih kan sekarang tuh kan kayak ada Instagram Ads atau Facebook Ads gitu ya. Nah itu bisa dicoba. Cuma aku belum pernah nyoba sih. Cuman katanya sih emang itu berpengaruh juga buat meningkatkan penjualan gitu. Gitu. Sama ada sekarang tuh juga ada Shopee iklan gitu loh. Kalau di Shopee itu sekarang kalau jual, ya jadi kan orang-orang yang mau beli itu pasti sering kan tuh lihat ada iklan gitu. Nah itu sebagai penjual tuh bisa juga mendaftarkan produk itu di iklan gitu. Jadi nanti emang ada biaya khusus iklan gitu sih. Cuma itu katanya juga worth it juga sih. Jadi membantu banget ya Kak sebenarnya. Gitu. Iya benar. Misal ini nih konten-konten iklan gitu, Kakak biasanya pakai apa tuh Kak? Kayak kalau konten iklan, kayak ininya ya, desainnya gitu ya, desain atau apanya? Iya, desain aplikasinya ya. Ya, kayak buat pemula gitu Kak, yang gampang buat dipelajari gitu. Yang gampang itu cuma satu ya, menurutku tuh cuma Canva ya. Semuanya tuh sekarang udah pakai Canva karena si Canva ini tuh udah lengkap banget, udah banyak desainnya dan kita tuh bisa sesuka hati buat ngeditnya dan itu tuh gampang digunakan banget gitu. Oke, jadi pakai Canva. Oke. Canva jadi itu adalah salah satu aplikasi yang membantu para pelaku usaha yang masih baru-baru yang masih mau promosi di media sosial, di e-commerce secara lebih mudah. Oke Kak Inas, mungkin gitu aja wawancara singkat kita. Terima kasih sudah mau menyempatkan diri bergabung bersama kami kelompok KKN AB 7512E. Semoga usaha yang dijalankan selalu lancar dan studi yang dijalankan juga sukses ya Kak. Amin, terima kasih. Terima kasih Kak Inas, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.